Selamat pagi anak-anak. Mempelajari yang namanya perubahan kenampakan bumi dan benda langit. Dan untuk itu anak-anak kami, sebelum kita memulai kegiatan proses belajar mengajar kita, maka kita awali dengan doa. Alfons Torasman. Hadir Pak. Baik, anak-anak kami, pada hari ini kita akan mempelajari yang namanya perubahan kenampakan bumi dan benda langit. Jadi anak-anak kami barangkali sudah pernah melihat atau mendengar itu yang namanya perubahan kenampakan bumi. Pernah dengar itu? Malam hari kita dapat melihat apa kalau malam hari? Melihat bintang, apalagi? Bulan. Jadi itu kenampakan alam atau kenampakan bumi pada benda langit di malam hari. Nah, jadi pada siang hari juga kita dapat melihat apa? Melihat matahari, benar sekali. Ya, Bapak akan memperlihatkan ini. Anak-anak kami dapat melihat semua. Jadi dari gambar ini apa yang kalian lihat? Ada gambar bumi. Ada apa lagi? Ada gambar matahari. Lagi ini Bapak sudah sediakan. Ini gambar kalian lihat di sini apa? Iya, betul sekali. Di sini ada gambar danau dan ada juga gambar gunung. Jadi ini disebut juga dengan kenampakan alam. Jadi kenampakan alam ini dapat kita lihat dengan mata sendiri, seperti melihat danau, melihat laut, itu melihat lagi seperti gunung. Bapak dapat simpulkan bahwa kenampakan alam dan kenampakan pada bumi itu jadi ada berbagai bentuk dan jenisnya. Jadi anak-anak kami seluruhnya itu semua pada dasarnya dapat disebabkan peristiwa alam karena tindakan manusia. Ya, tindakan manusia ini seperti kalau menebang pohon sembarangan, ya, membakar hutan. Jadi itu semua mengakibatkan nanti apa? Hutan kondor. Di sini sudah Bapak sediakan lembar kerja kelompoknya. Silakan nanti anak-anak kami memberikan jawabannya dengan bahasa kalian sendiri di kelompokmu masing-masing. Bagaimana, bisa? Bisa Pak. Nah, baik. Bapak sekarang akan membagikan tugas kelompoknya. Nah, ini untuk kelompok 1 ya. Kalian nanti akan mencari, tugas kelompoknya mencari apa keuntungan perubahan penampakan bumi. Untuk kelompok 2, nanti tugasmu di sini adalah mencari apa saja yang menjadi kerugian perubahan penampakan bumi. Ya, diskusikan dengan kelompoknya, dibahas, lalu dipresentasikan nanti di depan kelas. Bisa ya? Nah, kalian nanti akan mencari dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan penampakan bumi. Ya. Kemudian berikan nanti uraikan apa yang menjadi jenisnya, ya, dari penampakan bumi. Mengerti? Kami karena tadi sudah Bapak bagikan apa yang menjadi tugas kelompoknya masing-masing. Apakah sudah siap dikerjakan? Sudah. Baik, kalau sudah siap, maka satu persatu Bapak akan panggilkan ke depan untuk mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 1. Keuntungan perubahan penampakan bumi adalah tanah jadi subur, misalnya setelah letusan gunung berakhir, membentuk daratan atau bentang alam baru, pantai, pegunungan kecil, munculnya habitat baru
longsor, merusak pemukiman dan menyebabkan di kelompok kami apabila ada pertanyaan dari kelompok lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah mempresentasikan. Sekarang kita panggilkan hasil diskusi dari kelompok 3. Diberikan waktu. Tepuk tangan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Yang dimaksud dengan penampakan bumi adalah segala bentuk, rupa, dan wujud permukaan bumi yang dapat kita lihat, baik yang terbentuk secara alami maupun yang dibuat oleh manusia. Demikian hasil presentasi kami. Kalau ada yang salah, mohon dimaklumi. Ya, tepuk tangan. Anak-anak kami seluruhnya sudah menampilkan yang terbaik dari hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Maka Bapak akan memberikan pemahaman lebih dalam lagi dari hasil diskusi kelompok kalian. Memang diskusi kelompoknya semua sangat bagus, tapi perlu lagi penyempurnaannya. Jadi tadi dari hasil diskusinya sudah disampaikan apa yang menjadi keuntungan dan apa juga yang menjadi kerugian. Jadi tadi pada diskusi kelompoknya ditanyakan apa yang menjadi keuntungan pada perubahan penampakan bumi. Di situ yang terjadi keuntungan adalah tanah jadi subur. Jadi bagaimana bisa tanah jadi subur ini? Anak-anak kami semua itu terjadi apabila gunung meletus, maka setelah gunung itu meletus, maka ada nanti keluar yang namanya larva. Maka muncullah jadi di situ yang namanya juga gas alam atau bumi. Menambah sumber daya alam seperti mineral, batu bara, dan minyak. Apa yang menjadi kerugiannya? Yaitu terjadinya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, longsor. Nah, di situ juga akan terjadi gempa bumi, longsor. Itu yang menjadi kerugiannya. Ya, misalnya kalau longsor, jadi pasti manusia akan rugi. Kenapa? Karena hilangnya tempat tinggal, hilangnya pemukiman warga. Kemudian ekosistem rusak. Apa itu ekosistem rusak? Ya, habitat tumbuhan yang ada, hewan-hewan, habitat hewan juga dapat rusak. Kenapa? Karena di lingkungan tersebut ketika ada kebakaran, maka dengan sendirinya hewan akan punah karena hilang tempat tinggal. Ya, tumbuhan juga jadi mati. Ya, mati layu karena akibat kebakaran hutan. Itu adalah menjadi kerugian. Yang terakhir yang menjadi kerugiannya adalah perubahan iklim lokal dan penurunan kualitas udara, tanah, dan air. Jadi di sini terjadi perubahan iklim. Ya, jadi kalau perubahan iklim misalnya kalau kita rasakan, kalau kebakaran hutan, apa yang dirasakan di sekelilingnya? Pasti cuaca terasa panas. Kesimpulan dari yang dimaksud dengan perubahan penampakan bumi ini adalah segala bentuk rupa atau wujud permukaan bumi yang kita lihat, baik yang terbentuk secara alami maupun yang dibuat oleh manusia. Di sini dapat kita bagi dua, yaitu penampakan bumi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, penampakan alam. Benar tadi yang disampaikan kelompok bahwa penampakan itu ada terbagi dua. Yang pertama, penampakan alam, seperti penampakan gunung. Kita dapat melihat dari jauh, kita dapat melihat gunung, kita dapat melihat bukit, ya. Kita juga dapat melihat sungai
danau, laut, dataran tinggi dan dataran rendah. Jadi itu semua adalah jenis penampakan alam pada bumi. Kemudian yang kedua adalah penampakan buatan. Nah, penampakan buatan ini adalah ya banyak yang dapat kita lihat penampakan buatan seperti jalan raya. Ya, kalau ada jalan raya itu disebut dengan penampakan buatan. Kenapa dikatakan penampakan buatan? Karena dibuat oleh manusia. Nah, kemudian seperti lagi penampakan bendungan. Mengerti kalian bendungan? Bendungan itu adalah misalnya dibuat tembok penahan air, ya. Jadi dibendung, ya, supaya air itu tidak masuk kemana-mana, tapi dibuat pengalirannya baik dan bagus. Nah, itu disebut bendungan. Kenampakan bumi itu dapat dibagi dua, yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan. Ya, jadi itu saja yang menjadi pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan ya pada pelajaran kita pada hari ini dapat dimengerti dan dapat dipahami dengan baik oleh anak-anak kami seluruhnya. Jadi itu saja akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Baik, anak kami, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada pelajaran berikutnya kita akan lebih semangat lagi. Oke? Baik, sebelum kita akhiri dan kita tutup kembali dengan doa yang dipimpin oleh anak kami tadi, diberikan waktu. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak sudah siap tadi menyajikan pelajaran sesuai yang penting. Kita tidak menginginkan agar kami semua. Ya, Bapak sudah bagus, pasti untuk kedepannya mungkin ada lagi perubahan untuk penyesuaian kepada siswa kita. Nah, demikian saja.